ketika ada penyakit HIV, ini cara Allah untuk menghukum mereka sebenarnya. Jadi bukan berbentuk musibah kayak dulu di zaman Nabi Lut ada hujan batu yang begitu besar luar biasa. Tapi Allah juga punya cara, begitu ya. HIV ini berbentuk sesuatu yang hingga mohon maaf hari ini belum ada obatnya kan? La ta'tuna rijala syahwatan min duni nisa, begitu kira-kira. Jadi mereka itu sengaja-ngaja begitu mendatangi laki-laki yang sejenis, padahal perempuan di situ ada. Ya, padahal benar-benar sudah dilarang atau bahkan diharamkan gitu. Betul, ya, iya, betul. Sudah jelas Allah sampaikan dalam contohnya di zaman Nabi Lut begitu ya. Terus kemudian juga Allah sudah sampaikan masing-masing ada pasangan laki perempuan, begitu kan? Kok maunya sama yang lain? Kan berarti membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang Jamal. Sehingga Allah murka di situ. Nah, jadi namanya azab dari Allah. Kalau udah bicara azab, maaf, yang orang beriman pun ikut kena kalau begitu. Hah? Yang murka satu nih, maka yang empat kena semua. Itu azab namanya. Setiap peradaban besar di dunia itu biasanya punya masa kejayaannya sendiri. Tapi beberapa dari peradaban tersebut ada yang hilang tanpa jejak karena sudah dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala akibat ulah keburukan dari mereka sendiri. Seperti contohnya kaum Nabi Nuh yang sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak lagi, guys. Tapi gimana sih sebenarnya tanda-tanda suatu kaum itu bakal dihancurkan? Apakah mungkin nih terjadi lagi di zaman sekarang? Jadi di video kali ini akan kita bahas bersama seorang ustadz di episode spesial Ramadan by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada Pak Ustadz ya. Kita sapa dulu lagi aja. Namanya Pak Ustadz Yakub. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Jamal ya. Puasanya sampai hari ini, insya Allah aman terkendali. Aman. Oke. Siap. Pak Ustadz, hari ini kita mau bahas tentang beberapa kaum yang pernah dihancurkan atau dimusnahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah dengar nih Pak Ustadz tentang kaum Nabi Nuh dan beberapa kaum lain gitu ya yang dihukum sama Allah sampai musnah. Dan beberapa dari kisah itu ternyata banyak yang mirip sama fenomena di zaman sekarang. Nah, sebenarnya apakah sejarah itu bisa benar-benar terulang kembali gitu Pak Ustadz? Ya, terima kasih Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang Jamal ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Memang banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang Allah musnahkan ya. Termasuk di antara adalah Nabi Nuh alaihissalam karena umatnya tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa dengan Fir'aunnya yang mengatakan ana rabbukumul a'la gitu ya. Iya. Kemudian Nabi Ibrahim yang Raja Namrud sangat-sangat zalim ya. Sehingga Ibrahim dibakar kan gitu ya. Iya. Ini pada akhirnya mereka semua dalam kondisi kemusnahan. Allah musnahkan begitu kira-kira karena nggak membangkang. Termasuk Nabi Lut alaihissalam umatnya. Ya. Dalam segmen ini kita akan bahas tentunya ya terkait dengan bagaimana kisah Nabi Lut alaihissalam yang beliau itu hidup di kaum Sodom ya, melakukan kegiatan yang Allah murkai, yang pada akhirnya dia juga sama ya, gempa bumi, kemudian hujan dari langit itu berbentuk seperti dulu ketika Ka'bah diserang oleh burung ababil. Hampir sama begitu bentuknya. Kaum Sodom itu karena saking murkanya kepada Allah melakukan sesuatu yang dilarang, homo dan juga lesbi, sehingga Allah murka, hampir habis semua, kecuali Nabi Lut alaihissalam. Kisah ini terulang kembali bukan berarti ada sesuatu yang lain, sengaja Allah berikan demikian agar menjadi sebuah pelajaran kepada umat-umat berikutnya bahwa ketika berbuat yang dilarang, Allah nggak tinggal diam. Ada sesuatu yang Allah akan lakukan untuk orang-orang yang semacam itu. Nauzubillah min dzalik ya guys. Siap. Ya. Semoga kita terhindar dari kaum tersebut ya. Ini bahkan kaum Sodom sendiri itu
udah ada beberapa bukti sejarahnya ya Pak Ustadz ya. Benar ya Pak Ustadz. Pernah dengar juga kan Pak Ustadz? Betul. Memang saat proses Allah azab mereka itu kan dijungkir balikan ya kaumnya ya, sehingga kayak seperti patung mereka itu ada. Ya, dalam situsnya juga ada itu mereka saking Allah murka gitu ya, mereka berjungkir balik. Ya, situs ini barangkali menjadi sebuah pelajaran juga, termasuk ketika Nabi Nuh alaihissalam, dengan kapal yang mendarat. Sekarang masih ada situsnya kan gitu ya. Nah, ini juga sama, kaum Nabi Lut juga sama, ketika proses Allah murka dengan Allah timpakan berbentuk hujan batu itu dan juga yang begitu berat gempa itu masih menyisakan sisanya sampai saat ini. Situs-situsnya masih ada. Nah, itu dia ya. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang kaum Nabi Lut. Nabi Lut. Dan ini pastinya benar-benar hampir di zaman sekarang itu banyak terjadi lagi. Betul. Jadi teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Jadi langsung aja kita bahas di Lentera Malam spesial Ramadan. Kita mulai. Oke, Pak Ustadz, ini yang Pak Ustadz tahu, ada berapa kaum sih yang sudah dimusnahkan sama Allah dan penyebabnya rata-rata apa? Ya, sebenarnya dalam Quran begitu banyak ya Allah sampaikan sebuah pembelajaran buat kita semua. Hampir banyak ya. Di antaranya adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika umatnya diajak beriman kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah. Bahkan hampir 1000 tahun dia berdakwah, cuma 50 orang yang ikut dengannya. Luar biasa. Sehingga Allah menurunkan untuk membuat perahu yang begitu besar. Tapi anehnya Bang Jamal ya, disuruh bikin kapal di tengah-tengah daratan. Kan logikanya gitu. Iya, tapi kalau Allah mau, begitulah kira-kira. Itu lantaran mereka nggak taat, akhirnya banjir bandang saat itu. Betul. Bahkan saat itu ada yang bilang Ka'bah pun juga tenggelam. Kalau memang udah saat itu ya. Terus kemudian Nabi Musa dengan Fir'aunnya. Benar. Itu kan ya, menyisakan juga saat ini di Mesir ya, begitu bahwa Fir'aun masih ada jasadnya sebagai bentuk pelajaran orang-orang yang ingkar kepada Allah. Padahal kalau dia taubat, kalau dia mau beriman, selesai urusan. Tapi memang agak susah Pak Ustadz. Jujur aja, saya yakin manusia normal pada saat itu ya, kalau yang nggak punya iman ya, itu juga pasti akan melihat Nabi Musa dengan dia yang profesinya sebagai pendakwah ya, terus peternak. Betul. Peternak dengan melawan Firaun yang pada saat itu raja. Iya, Bang, pasti kan banyak yang percaya malah dengan Firaun gitu ya. Betul. Itu memang pasti susah sih. Kalau nggak punya iman. Sekali lagi kalau nggak punya iman. Ya, selain Nabi Lut tadi, kemudian Musa dengan Fir'aunnya, Ibrahim juga dengan Raja Namrudnya yang luar biasa. Tapi luar biasa, bagaimana akhir Nabi Raja Namrud ketika itu, Bang Jamal? Iya. Dia cuma Allah berikan azab dengan seekor nyamuk masuk ke dalam hidungnya, musnah. Allah kalau punya mau begitu kira-kira. Iya. Padahal itu ketika itu kan Ibrahim dibakar ya, luar biasa. Nah, yang tak kalah pentingnya Bang Jamal, Nabi Lut, umatnya. Ya, dia melakukan sesuatu yang Allah sangat murkai ya. Allah sangat larang ya. Homo dan juga lesbi, sehingga Allah nggak tinggal diam. Itu dalam surat Hud ayat 81-82 ya, Allah sampaikan itu seperti hampir zaman dulu ketika burung ababil melemparkan batu kecilnya ke pasukan bergajah. Ini sama juga nih. Jadi umat-umat yang ingkar itu Allah berikan azab, ada berbentuk hujan batu kepada kaum-kaum Nabi Lut, kemudian juga gempa yang begitu kencang saat itu, sehingga porak-poranda saking Allah barangkali murkanya gitu ya, habis semuanya. Kecuali Nabi Lut alaihissalam yang masih ada. Tapi gini Bang Jamal, bicara sejarah sebenarnya ada anaknya yang tidak taat, ayahnya sangat taat. Benar. Nabi Nuh. Kemudian istrinya nggak taat, tapi suaminya taat. Nabi Lut. Istrinya solehah, suaminya ingkar. Raja Fir'aun.
Emang begitu barangkali sunatullah ya. Oh, iya, iya. Iya ya. Jadi Allah juga barangkali menjadi pembelajaran juga buat kita semua. Betul. Nabi Lut ini istrinya tokoh utama dalam kegiatan itu, homo lesbi juga. Tapi keimanannya Nabi Lut ini yang luar biasa ya, sehingga beliau terus mendakwah. Tapi ketika dia mendakwah nggak ada yang mau mengikuti, sehingga Allah murka saat itu dengan azab dan juga siksaannya yang ditimpakan Allah kepada mereka. Tapi ada gak sih Pak Ustadz tanda-tanda yang muncul sebelum pada akhirnya kaum-kaum ini dimusnahkan gitu? Tanda-tandanya dulu gitu. Bicara tanda, seperti hanya dulu ketika Allah murka dengan burung ababil, tidak ada tanda-tanda khusus memang ya. Yang jelas ketika nabi-nabi itu sudah memberikan dakwahnya, memberikan ajakannya, tapi mereka nggak mau ikut, ya Allah nggak tinggal diam. Tapi mau gini, mohon maaf, semua nabi itu ketika doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya. Kalau Muhammad luar biasa. Muhammad Rasulullah bahkan diminta oleh Allah gunung gunung yang di Taif itu ya mau dihancurkan, tapi Nabi Muhammad nggak mau. Nabi-nabi yang lain ketika doa langsung diijabah, makanya mereka langsung diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi-nabi yang 24 itu ya, ketika dia berdoa kepada Allah untuk umat kaumnya, semua Allah ijabah doanya, Allah azab mereka semua. Berarti yang berbeda caranya Nabi Muhammad. Betul. Ya. Nabi kita Muhammad. Tapi kenapa dulu untuk kaum-kaum seperti itu udah dihancurin atau dimusnahkan? Nah, berbeda dengan sekarang yang belum pernah ada nih kehancuran yang seperti itu gitu, Pak Ustadz. Tidak begitu Bang Jamal. Ketika ada penyakit HIV, ini cara Allah untuk menghukum mereka sebenarnya. Iya. Jadi bukan berbentuk musibah kayak dulu di zaman Nabi Lut ada hujan batu yang begitu besar luar biasa. Tapi Allah juga punya cara, begitu ya. HIV ini berbentuk sesuatu yang hingga mohon maaf hari ini belum ada obatnya kan? Cara Allah untuk menghukum mereka orang-orang yang semacam itu sebenarnya. Karena kan secara hukum dalam Al-Quran itu mereka itu laki-laki mendatangi laki-laki, bukan perempuan yang mestinya begitu kira-kira begitu. La ta'tuna rijala syahwatan min duni nisa, begitu kira-kira. Jadi mereka itu sengaja-ngaja begitu mendatangi laki-laki yang sejenis, padahal perempuan di situ ada. Iya, padahal benar-benar sudah dilarang atau bahkan diharamkan gitu. Betul, ya, iya, betul. Ya. Tetapi dilanggar. Pak Ustadz, mungkin boleh diceritain awal bagaimana kaum Nabi Lut ini muncul, Pak Ustadz? Nabi Lut itu dengan Nabi Ibrahim bukan orang lain, dia keponakan. Ya, jadi emang sejarahnya Nabi itu punya musuh ya, musuh yang karena Nabi-Nabi itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar sehingga sunatullah Allah kasih ujian berupa semacam itu. Ibrahim selesai, ponakannya Nabi Lut. Nah gitu ya. Sama juga, bahkan lebih besar tantangannya. Umat-umatnya itu melakukan sesuatu yang dilarang berupa homo dan juga lesbi. Termasuk istrinya yang ingkar kepada Allah. Awal-awalnya ya itu biasa begitu ya. Cuma terus-terusan. Saat udah terjadi kayak gitu, Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam memberikan warna dakwah di situ kepada kaumnya. Ternyata ketika Nabi Lut berdakwah, mohon maaf, tidak digubris. Bahkan istrinya ikut malah dengan mereka. Ini yang menjadi sebuah, kok begitu keluarga ya? Nah, itulah kira-kira begitu kan. Allah punya cara untuk semacam itu. Nah, jadi di saat mereka sudah melakukan hal semacam itu semua, Nabi Lut Allah utus untuk agar mereka ini kembali kepada ajaran yang sesungguhnya. Mereka malah tidak mau menerima, bahkan ya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut alaihissalam. Nah, makanya Allah turunkan azab ya. Azab di situ, nah, pada saat itu azabnya seperti apa tuh, Pak? Nah, iya. Allah langsung mengabadikan dalam Qur'annya surat Hud ayat 82 sampai 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa amruna ja'alnaha 'aliyaha safilaha." Masya Allah. Ya, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kata Allah begitu. Bagaimana Allah menjadikan mereka itu terombang-ambing. Allah menurunkan yang namanya batu, hujan batu lah. Kalau hujan air kan bagus ya Pak Bang Jamal ya. Ini hujan batu Bang Jamal. Apa yang terjadi coba? Setelah itu apa yang terjadi? Gempa yang sangat dahsyat.
Jadi makanya ada dalam sejarah gitu ya, ini mereka masih terabadikan. Apa namanya, situs semacam itu, mereka itu tidak sempat berlindung ya, sehingga dalam kondisi begitu mereka terombang-ambing. Gitu. Iya, iya. Karena gempa yang begitu dahsyat, kemudian juga hujan batu yang begitu. Ya jelas murkanya Allah luar biasa saat itu ya. Iya, iya. Bagaimana perasaan Nabi Lut pada saat itu ketika mendengar ya istrinya menjadi termasuk salah satu kaum tersebut gitu? Perlu diketahui ya bahwa nabi-nabi itu tidak langsung ada proses ketika dia berbuat ingkar langsung diazab, tidak. Tapi ada prosesnya dulu kan gitu ya. Nah, mereka termasuk semua nabi-nabi begitulah. Ada proses untuk mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang sesungguhnya. Termasuk ketika Kan'an, ayahnya Nabi Nuh, ya kan ada proses dialog dulu kan, ya. Ayo naik sini kan. Sama juga ketika Nabi Lut kepada istri, sama juga ada dialog dulu. Dah bahasanya kembali kepada ajaran yang sesungguhnya. Tapi mereka udah 3 kali diajak, nggak ada perubahan. Makanya mohon maaf kepada pemirsa ya, ketika kita untuk berdakwah jangan bosan. Maksimal 3 kali kita minta, kita arahkan semuanya. Baru kalau 3 kali lepas dah. Kalau baru sekali, terus jangan menyerah untuk kita mengajak orang berbuat kebaikan. Nah, kalau di zaman sekarang kan itu makin dianggap normal nih. Tapi menurut pandangan Pak Ustadz, apakah ini sama, mirip dengan kaum dari Nabi Lut? Ya, kita katakan kalau zaman sekarang itu sebutannya LGBT ya. Ya. Betul Bang Jamal, saya pribadi ya, maaf sebagai Ustadz lah barangkali begitu, merasa juga miris juga sebenarnya ya. Hal ini ada legalitas yang memang oleh orang ketiga barangkali begitu ya, yang melegalkan itu di negara kita. Padahal ini udah jelas-jelas ada contohnya di zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah murka sekali kan gitu ya. Teman, ada pihak-pihak lain yang saya merasa, masya Allah, naudzubillah min dzalik, mereka dengan sangat-sangat bangganya menyampaikan itu, melegalkan itu sehingga menjadi sesuatu yang menjadi biasa. Ini kita nggak bisa menafikan ada pihak-pihak yang begitu ya. Sehingga saat ini terjadi, kita khawatirkan azab dan murka Allah sebenarnya kalau ini dibiarkan begitu. Bahkan beberapa negara sudah menjadi perayaan nih. Betul Bang Jamal, betul sekali ini. Cuman saya berharap ya kita harus terus jangan pernah berhenti untuk mengajak mereka berbuat apa namanya, untuk kembali kepada ajaran yang sesungguhnya. Kita ngeri banget dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu. Bahkan ngeri juga sama kaum mereka kalau mereka sudah menggila gitu. Karena nggak tahu tempat, nggak tahu waktu bahkan. Iya, betul. Nah, tapi Pak Ustadz, apa sih dampak atau konsekuensi yang didapat dari perilaku LGBT menurut Islam? Iya, dampaknya banyak Bang Jamal ya. Ada sisi pertama sisi agama, kedua sisi kesehatan juga, sisi psikologis juga. Ini dari segi agama Allah murka. Allah apa namanya, menyampaikan itu adalah sesuatu yang haram ya. Selain memang Allah haramkan itu ya, yang kedua tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kita kan Allah sampaikan dalam Al-Qur'an An-Nisa ya, bahwa kita itu Allah udah siapkan pasangannya masing-masing kan gitu begitu ya. Ini kok melakukan sesuatu yang sejenis kan gitu ya. Ini menyalahi fitrah manusia sebagai umat manusia yang memang mestinya adalah laki dengan perempuan gitu kira-kira. Sehingga ini menimbulkan dosa-dosa yang sangat besar. Itu dari sisi agama ya Bang Jamal ya. Dari sisi kesehatan jelas tadi saya ungkap dalam mukadimah di awal. AIDS itu hingga hari ini belum ada obatnya ya. Nah, ini bentuk apa namanya, azab Allah yang barangkali kalau dulu barangkali bentuknya adalah batu kerikil yang disampaikan kepada kaum Nabi Lut, ya sekarang barangkali itulah kira-kira secara kesehatan AIDS itu yang belum ada obatnya terkait dengan itu. Selain AIDS yang obatnya belum ditemukan, yang kedua menular. Ini jangan lupa menular ini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang pada tempatnya kan enak ya. Ini yang bukan pada tempatnya sehingga menimbulkan efeknya menular. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Dari banyak kajian-kajian yang disampaikan bahwa orang-orang yang semacam itu emosinya sangat-sangat tinggi. Emosinya beda dengan orang-orang yang ketika itu tidak disalurkan ya, bisa
bahkan itu ya bisa memutuskan mata rantai keluarga dan sebagainya. Jadi banyak kasus semacam itu kira-kira orang-orang yang lesbi homo itu ketika tidak tersalurkan maka mereka dengan ganas. Secara psikologi Bang Jamal ya, angka depresi dan tinggi juga untuk yang semacam itu. Ini kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan kita, orang-orang yang semacam itu secara psikologi mereka mengalami depresi dan akhirnya pada saatnya bisa Iya. Labil ya, maksudnya nggak stabil ya emosinya ya, labil lah. Labil ya. Oke. Ya Pak Ustadz, kan padahal Allah itu menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Tapi kenapa yang seperti itu tuh malah Adam dan Bambang gitu ya? Betul Bang Jamal ya. Iya. Iya, apalagi yang Allah sampaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari bangsamu sendiri dalam artian laki perempuan. Begitu. Sehingga bisa menurunkan keturunan. Kalau sama jenis ya bagaimana fitrahnya nggak sesuai sehingga tidak menimbulkan keturunan, Bang Jamal. Betul. Ini efek-efek yang ditimbulkan ketika kita mengiyakan atau melakukan semacam itu. Bang Jamal, Masya Allah. Ustadz, ini kalau bagi kaum mereka nih ya, di zaman sekarang, itu ada yang ngeklaim kalau mereka itu kena penyakit, terus ada yang bilang ujian, ada juga satu lagi yang bilang itu adalah pilihan. Nah, kalau dari agama Islam, itu seperti apa menanggapinya? Sesuatu yang Allah berikan yang gak enak ada 3. Ada yang namanya azab, ada yang namanya musibah, ada yang namanya bala. Kalau dibilang azab itu karena memang orang itu melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, yang Allah tidak sukai. Dilakukan maka terjadi azab. Kalau musibah itu sesuatu yang diberikan dalam rangka untuk meningkatkan harkat kita. Orang-orang yang beriman musibah namanya, ujian, cobaan. Nah, ada yang namanya bala, Bang Jamal. Bala itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Jadi bukan karena penyakit, bukan karena emang karena dia buat-buat semacam itu. Ketika dia mendapatkan teguran dari Allah, bala namanya. Nah, ketika emang dia melakukan itu, emang kemauan dia, ini namanya bala nih. Sesuatu yang dia buat-buat. Makanya saya pikir ketika ada orang yang sudah fitrahnya dengan laki dengan perempuan, tiba-tiba dia mau laki dengan laki-laki, ini bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar ketika Allah azab mereka, gitu kira-kira. Berarti apakah bala itu berasal dari manusia itu sendiri? Iya. Iya kan? Dibuat oleh manusia. Dibuat oleh manusia sendiri itu. Begitu. Jangan tahu laki perempuan hubungannya. Ternyata maunya laki sama laki-laki. Itu kan mauan dia kan gitu ya? Iya. Namanya bala kalau gitu, Pak. Iya, bala itu. Kalau menurut Islam hukumannya apa? Kaum-kaum seperti itu? Azab. Karena sudah jelas Allah sampaikan dalam contohnya zaman Nabi Lut begitu ya. Terus kemudian juga Allah sudah sampaikan masing-masing ada pasangan laki perempuan, begitu kan? Kok maunya sama yang lain? Kan berarti membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang Jamal. Sehingga Allah murka di situ. Nah, jadi namanya azab dari Allah. Kalau udah bicara azab, maaf, yang orang beriman pun ikut kena kalau begitu. Iya. Azab tuh walaupun misalnya di kelompok ini nih, ya, A 1 2 3 4 5. Yang murka 1 nih, maka yang 4 kena semua. Itu azab namanya. Jadi sekelompok itu kena semua. Itulah repotnya begitu kira-kira. Makanya kita mesti harus tawasobil haqqi tawasobisob. Saling menasehati ketika ada orang begitu. Ketika Allah murka kepada kita, mohon maaf, yang baik kena, apalagi yang jahat. Gitu Bang Jamal. Kalau ketemu langsung orang seperti itu boleh? Nah, di zaman Rasulullah itu begitu. Di zaman Rasulullah begitu. Orang-orang yang semacam itu faktuluhu begitu. Untuk yang homo sama lesbi itu. Dulu sebutannya kaum Sodom ya? Sodom, betul. Ya. Jadi buat kita Bang Jamal, kita harus terus untuk memberikan pencerahan kepada umat di sekitar kita, kepada orang lain yang memang tidak sesuai dengan apa yang Allah maui. Kita harus mengajak mereka kepada yang baik-baik. Kenapa? Nanti kalau kita diamkan saja, ketika Allah sudah murka, Allah berikan azab, yang baik kena juga, gitu kira-kira. Itu repot kacau juga ya. Ada nggak tanda-tanda yang mirip antara kondisi sekarang sama kehancuran di zaman kaum Nabi Lut? Kalau kita lihat tanda-tanda kiamat ya, tanda-tanda kiamat kubro ya.
itu ada tanda-tanda besar atau tanda-tanda kecil ya. Artinya begini, ketika ada orang yang melakukan itu sesama jenis, ini berarti sudah mulai masuk dalam kategori tanda-tanda kiamat terjadi. Jadi kita jangan aman-aman juga. Banyak termasuk ya matahari terbit dari sebelah barat, kemudian banyak orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, datangnya Ya'juj juga gitu ya. Termasuk ketika orang berhubungan satu jenis, ini merupakan tanda-tanda terjadinya kiamat. Masya Allah. Jadi kalau mereka begini terus, mohon maaf, kiamat akan terjadi. Berarti termasuk malah ke dalam tanda-tanda kiamat ya. Iya, betul. Nah, tapi Pak Ustadz nih, kalau ada orang yang sudah terlanjur ngelakuin ini, apa yang harus mereka lakuin sih Pak Ustadz? Satu, taubat. Taubat itu bukan kayak taubat sambal ya. Iya. Setelah merasakan pedes, besok makan lagi sambelnya. Nggak begitu Bang Jamal. Kalau sudah terlanjur buat begitu, maka taubat solusinya. Taubat ada beberapa tahapan. Yang pertama, ucapkan kalimat astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhenti dari perbuatan itu. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Yang keempat, hijrah dari tempat itu. Kalau cuma hanya berhenti tapi nggak kemana-mana, mohon maaf, pasti akan ada lagi. Tapi kalau sudah hijrah, berarti dia mendapatkan taubat yang sesungguhnya. Jadi proses ini harus dilakukan oleh orang-orang yang terlanjur begitu mau taubat. Ada 4 ini harus dilakukan. Kalau udah kayak gini berarti dia termasuk taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya, Bang Jamal. Hijrah itu bahkan bisa dibilang meninggalkan lingkungannya, semuanya ya. Meninggalkan lingkungannya, meninggalkan kebiasaannya, begitu kira-kira, betul. Dan itu mungkin jadi hal yang paling susah memang ya. Paling susah, tapi harus dilakukan. Harus dilakukan. Tapi Pak Ustadz, gimana sih menyikapi untuk mungkin teman-teman kita yang masuk ke dalam kategori kaum tersebut nih, kaum ini, menyikapinya tuh harus seperti apa? Iya, itu kan kemungkaran ya. Rasulullah menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, kekuasaanmu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa, dengan lisannya, dengan ucapannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa, dengan hati yang ketiga, dengan doa. Jadi kalau kita melihat kemungkaran semacam itu, jangan tinggal diam. Kalau yang punya kekuasaan, pakai kekuasaan. Yang tidak punya kekuasaan, dengan lidah ngomong. Jangan begitu. Ada bahasa ucapan begitu. Kalau udah nggak bisa juga, dengan hati, dengan doa kita. Kalau sudah yang ketiga, itu adalah ad'aful iman. Apa itu? Selemah-lemahnya iman. Kalau kita nggak merubah dengan kekuasaan, nggak rubah dengan tangan kita, dengan mulut kita, nggak merubah dengan hati kita, maka kita termasuk orang-orang yang selemah-lemahnya iman. Naudzubillah min dzalik. Kalau udah begitu, repot dah urusan. Kirain tangan tuh yang tadi tuh kalau ketemu orang kayak gini, gue. Bisa jadi fisiknya begitu, iya. Atau dengan kekuasaan. Nah, begitu kira-kira. Bercanda ya Pak Ustadz ya? Siap. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang udah ngelihat, karena kan media ini udah luas banget ya Pak Ustadz ya? Betul. Mereka udah melihat di luar negeri, bahkan bisa menjadi perayaan. Nah, itu kita sikapnya itu harus seperti apa sih Pak Ustadz? Iya. Yang jelas jangan sampai ada awful iman, Bang Jamal ya. Kita upayakan apa yang sesuai dengan yang kita bisa. Ya, kita punya media sosial, kita punya kekuasaan yang sifatnya cukup kecil ya. Kita lakukan untuk bisa memberikan suara-suara yang begitu. Ya. Sekarang kan bisa juga dengan media handphone dan sebagainya, kita bisa memberikan suara kita untuk bisa menyampaikan itu sebagai sebuah aspirasi. Oke. Jadi intinya itu jangan cuma diem aja melihat, tapi kalau bisa kita sekemampuan kita. Ya komentar atau menyampaikan suara kita di sana ya, betul, gitu ya. Jangan diem aja gitu. Jangan diem. Nanti selemah-lemahnya iman, repot juga dia ketemu di situ ya. Oke. Pak Ustadz mungkin boleh kasih pesan-pesan ke teman-teman yang lagi nonton. Buat umat Islam Indonesia khususnya ya. Kita jangan aman dengan perilaku semacam LGBT ini.
Karena ketika mereka berbuat semacam itu, maka ketika Allah azab, bukan orang yang salah saja yang kena hukuman, tapi orang yang baik pun juga akan kena hukumannya. Oleh karena itu, ambil bagian untuk bisa memberikan ajakan, pencerahan kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar, agar jangan sampai mereka terus terlibat pada hal-hal yang macam itu. Karena jangan lupa, ketika Allah udah murka, maka yang baik kena, yang jahat apalagi. Ini barangkali yang kita ingin sampaikan, agar jangan sampai Allah berikan azab kepada kita semua, yang baik, yang buruk. Itu barangkali pesan saya, Bang Jamal, kepada kita semua. Terima kasih Pak Ustadz untuk pesan-pesannya. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Pak Ustadz izin pamit. Siap, sama-sama Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.